Jadi jangan kaget kalau ada yang mengatakan saya ini pengikut Kristus, saya ini pengikut Al-Masih, saya ini pengikut Mesias. Ya kan aja, karena memang Yesus sendiri mengatakan bahwa mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Al-Masih menyesatkan banyak orang, Kristus yang palsu menyesatkan banyak orang. Orang banyak pengikut Kristus ini ya mengaku sebagai pengikut Kristus, itu pasti. Jadi nggak usah heran kita, itu biasa itu. Nah, Makanya cara mengenalinya itu Gurunda gimana? gimana Bu? Bahwa ini pengikut, cara mengenalinya bahwa ini pengikut Kristus palsu. Sederhana ini, mendeteksi. Sederhana mendeteksinya. Yohanes 17 nomor 3. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal dia sebagai apa? Sama seperti HP nih. Supaya kita bisa mendapatkan petunjuk tentang alamat yang kita tidak tahu. Di sini ada namanya Google Maps. Maka kita harus mengenal HP supaya kita tidak tersesat. Ketika kita tanya sama orang, ini apa? Lantas dia mengatakan pisang. Itu gimana? Nggak bisa. Nggak bisa sampai kepada hidup yang kekal. Nggak bisa sampai kepada tujuan yang benar. Ini apa? Pisang, Bang. Loh, ini harus kita kenal sebagai HP supaya kita bisa sampai kepada alamat yang sesungguhnya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku. Mengenal aku sebagai apa? Utusan. Utusan. Jadi kalau ada yang mengatakan ini pisang, nggak akan, itu nggak mengenal, itu nggak mengenal berarti. Tapi yang menjadi problem buat saya, Gurunda, itu yang selama ini teman-teman Kristen itu kalau diangkatkan ayat itu, sementara itu ayat itu dalam kaidah bahasa Indonesia sudah sangat jelas, nggak perlu ditafsir lagi. Nggak perlu ditafsir. Iya, nggak perlu ditafsir. Nggak perlu Tapi kok ditafsir. kenapa mereka masih berdalih, itu jangan baca sering itu perikop. Iya. Jadi kan gini. Saudara kita itu kan mengatakan baca satu perikop. Jangankan satu perikop. Ya. Satu Bible dibaca seluruhnya itu. Apa cakupan Yesusnya? Ada 2. Dan inilah dari lisannya sendiri loh. Kalau di Al-Quran, man ansari ilallah, kan jelas tuh. Kode yang Allah berikan kepada kita terkait Nabi Isa alaihissalam. Nahnu, kami, kata pengikutnya. Nah sekarang Yesusnya mengatakan segala firman. Nah kira-kira kalau segala firman, kita ambil Bible misalnya kan ya. Kita ambil Bible ini. Segala firman yang ada di dalam, ini ada Bible saya menggunakan bahasa Ibrani. Bible saya kecil, enak dipakai. Ini kalau dikatakan segala firman ini yang tertuang di dalam imannya seorang Mesias, Yesus. Segala firman ini aku telah sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Setelah muridku menerimanya, apa yang terjadi? Mereka percaya bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Ya kan? Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya. Gila kan? Murid sudah menerima. Jadi kalau ada mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku, terus kemudian dia dijadikan sebagai Tuhan, hanya gara-gara 2 kata itu, ya Tuhan, ya Allah. Jadi Tuhan dia. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka percaya bahwa apa? Engkaulah yang telah mengutus aku. Kisi penyampaian Yesus itu menghantarkan kita yang berakal sehat ini untuk percaya bahwasanya ternyata Yesus sendiri yang bersaksi bahwa
segala ucapan yang disampaikan oleh lisannya begitu sampai kepada muridnya, muridnya tidak bingung, muridnya tidak ambigu, muridnya tidak abu-abu terkait sosok Yesus ini, melainkan mereka percaya kalau Yesus itu adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah, kata mereka. Jelas kok itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesaksian Yesus. Ini kesaksian Yesus. Masih ada nggak kesaksian orang yang lebih tinggi derajat kesaksiannya tentang Yesus selain Yesus? Bang Suma bersaksi tentang diri Bang Suma. Ada nggak yang bisa mengalahkan tentang kesaksian Bang Suma dibandingkan kesaksian orang lain terhadap diri saya? Nggak ada. Sayalah yang tahu tentang siapa diri saya, bukan orang lain. Kalaupun orang lain tahu, itu karena pemberitaan tentang saya dari saya. Kalau pemberitaannya akurat. Yesus berkata, ada kesaksianku yang lebih penting. Ini akal mau ditaruh di mana coba? Oknum ini sudah bersaksi di hadapan Allah. Apa kesaksiannya di hadapan Allah? Dia mengatakan bahwasanya segala perbuatan, segala pekerjaan, segala mukjizat, segala kekuatan, segala tanda-tanda yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang saat ini bersaksi bahwa aku adalah. Alamak, sudahlah teman-teman sekalian. Ada yang memalingkan di sana. Sehingga kesaksian Yesus itu hanya dianggap sepele. Ada yang memalingkan. Bukan tak ada yang memalingkan. Gampang kok untuk memahami itu. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Ingat, di dalam Matius 21 nomor 31. Apa kata Yesus? Pesundal, rentenir, pemungut cukai lebih dulu masuk surga. Apa sebabnya? Karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Tidak ada penyaliban Bapak Ibu sekalian. Tidak ada penyaliban anak-anakku sekalian. Pesundal, pemungut cukai, rentenir lebih dulu masuk ke dalam surga. Hanya karena percaya kepada siapa? Kepada Yohanes. Jadi orang bisa selamat karena percaya kepada Yohanes. Tapi apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku ini adalah. Sederhana kok untuk sadar itu. Jadi dua poin ini, murid menurut Yesus Yesus, ya paman, aku ingin mencontoh pola kehidupan keberagamaan murid lo. Boleh? Emang kenapa Bang Suma? Gini saudaraku, Yesus yang kukasihi, aku iri dengan mereka. Mereka bisa melihat kau langsung, menyaksikan mukjizat-mukjizat yang kamu lakukan. Aku kagak. Oleh karena itu aku pengen tahu derajat keimanan muridmu, sahabatmu terhadap diri lo. Menurut lo itu apa sih sebenarnya? Tenang Bang Suma, murid-muridku itu percaya kalau aku itu adalah Rasul utusan Tuhan. Wow, berarti muridmu dengan aku terhadapmu itu sama. Kalau gitu, aku pun percaya ente itu adalah Rasul utusan Tuhan. Udah selesai. Oh, satu lagi, saudaraku Yesus yang kukasihi. Apa Bang Suma? Itu menurut lo tentang murid lo. Gimana diri lo tentang diri lo? Ya, aku bersaksi kalau segala mukjizat, berjalan di atas air, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang hidup ku hidupkan, orang mati ku hidupkan sekalipun. Semua itu aku persaksikan bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Ya udah selesai. Berarti murid lo menurut lo mempersaksikan lo utusan Tuhan. Lo menurut lo adalah utusan Tuhan. Ya udah selesai. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Alamak, gampang.
gampang kok itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Gampang kok itu. Jadi pola apapun kemudian Bible ini menjadi saksi bahwa Yesus menurut Yesus tentang muridnya juga adalah rasul utusan Tuhan. Selesai itu. Mau hidup kekal, jadikan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Poin pertama. Poin kedua, ketika Yesus sebagai rasul, ketika muridnya juga sebagai pengikut rasul, dalam kaidah Islam, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong engkau untuk menjalankan ajaran Allah. Mereka dalam tataran kepercayaan keyakinan ini Muslim atau Kristiani mereka itu. Nah, ini yang ditunggu sama hostnya. Orang-orang kita, saudara-saudara kita yang kita kasih untuk naik ke sini menjelaskan. Yesus seorang rasul menurut Yesus. Murid-murid Yesus mengakui Yesus itu adalah seorang rasul. Dan di dalam kitab Ibrani pun dijelaskan rasul besar Yesus itu. Nah sekarang ketika dia sebagai rasul, muridnya dan dia sendiri itu menapaki kehidupannya di atas muka bumi ini sebagai seorang muslim apa sebagai seorang Kristiani. Penting untuk kita kaji. Kristen punya amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadi kalau ada yang keberatan malam ini kita membahas Bible, jangan salah. Ini kita sedang membantu amanat agung, memberitakan Bible kepada seluruh makhluk. Percaya ya baptis, tidak percaya ya dihukum. Begitu saudaraku. Jadi malam ini kita menunggu, udah berapa? Udah hampir sejam kita menunggu dari saudara Kristiani untuk menjelaskan kepada kita apakah Yesus itu Muslim atau Yesus itu seorang Kristiani. Karena dia yang mulia ini ternyata adalah rasul menurut dirinya sendiri, dan menurut dirinya juga iman muridnya kepadanya mendudukkan dirinya sebagai rasul juga. Lalu yang Tuhan itu siapa? Dan dari mana ilmu itu? Kan itu penting untuk kita kaji. Silakan. Baik, Masya Allah. Mantap. Kita sapa Dawai, Kristen Muslim. Apa ini Kristen sudah punah ya? Kok nggak ada ya? Apa kalian sudah habis? Aduh gimana dong? Nggak ada penghuni neraka ya? Dawai Kristen, saudara Muslim. Oh ya, saya sembari mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang mengirimkan ini. Ih, Masya Allah. Ini masker. Jadi kalau ada yang mau pakai masker datang ke rumah, ini maskernya banyak kali nih. Bisa dipakai untuk 5 tahun ke depan. 1 hari 5. Karena memang boros pakai maskernya itu. Makasih ya, saya nggak tahu siapa. Saya nggak ada. Saya dari Jakarta ini sudah ada di rumah dan saya nggak tahu dari mana beliau ini. Makasih banyak. Katanya sih dari teman kita dari luar negeri. Makasih dimanapun sahabat berada. Barakallahu fiik. Panjang umur, sehat selalu. Dan mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin. Oke. Kita sapa Daeng, Bang Handi, Pak Marwoto. Narubah lagi namanya Marwoto. Ayo teman-teman Kristen. Marwoto, selamat subuh, Bang Marwoto. Berapa ya kalian ya? Padahal ini kan kesempatan untuk kalian menyampaikan amanat agung. Ayo, Bapak mereka sudah hilang nyali ya. Tapi Jadi mohon izin Guru ndak, silakan. kira-kira berlebihan nggak pihak LAI maupun teman-teman di Aliteng ini nggak menghargai bahasa Indonesia? Kata mereka, ini juga pernah materi kita sajikan, kata mereka bahasa itu bukan milik agama gitu. Agama itu apa, bahasa itu tidak beragama, kata ini, kata mereka.
Ya lagi-lagi kalau akal nggak difungsikan ya gitu jadinya. Akal bukan jadi filter di dalam menyampaikan narasi ya sudah kacau. Tapi kalau giliran membahas Islam, wah paling jago. Nggak boleh ada salah koma titik seru harus jelas kalau bahas terjemahan Quran. Tapi kalau agamanya, bayangkan aja sapi melahirkan monyet. Itu aja dulu. Dia ngotot mau sampai mati pun pokoknya yang lahir dari rahim sapi itu monyet. EGP dengan semuanya itu. Akal itu soal belakangan. Apalagi kalau ketemu pendeta Martin. Oh sudahlah. Hancur sudah kita. Oke. Silakan. Bukan mungkin. pendeta Martin, Gurunda. Lamsenai Baho. Pak Martin. Martin Nale. Iya Martin Ale itu kata dia bagi dia itu nggak pakai akal, nggak boleh pakai akal. Oh iya. Kirain Pak Lamsenai Baho yang kalau yang lahir itu monyet ya udah Tuhan saya monyet katanya. Oke, silakan mungkin agak segan kalau saya buka kamera gitu, takut sama filternya. Silakan. Ya, silakan teman-teman Aliteng yang mau diskusi silakan naik ke atas tapi jangan menghujat ya. Kita mengedukasi teman-teman yang ada di bawah ya. Siapa tahu ada yang mau belajar, silakan naik ya buat para pendeta, pastor atau biarawati yang sedikit bohai juga nggak apa-apa naik ya. Yuk, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, naik aja ke atas ya teman-teman ya. Bertanya aja sepuasnya ya tentang Yesus seorang Muslim. Biar nanti Gurunda yang menjelaskan apakah benar Yesus itu seorang Muslim. Silakan naik ke atas. Bang Jeremy naik ke atas, kita diskusi tipis-tipis pelan-pelan untuk mengedukasi Bang Jemi. Naik Bang Jem. Banyak nih Kristen di bawah, kenapa nggak mau naik? Di Jambak susah. Duh, sinyalnya Bang Edi. Ada Kristen itu. Bang FN udah hadir belum ya teman-teman? Coba dicek moderator. Bang Wawan. Nong Tok. Selamat malam. Belum, dari tadi saya ngecek terus. Belum Belum ya? Mungkin masih di jalan kali beliau. Nanti itu bagian Bunda Emira itu yang ini. Yuk yang Kristen dulu yang naik ya teman-teman ya. Biar ada perdiskusian di atas. Ini berubah-berubah ininya. Bisa gini, nah. Biar nggak berubah. Bang Handi, assalamualaikum Bang Handi. Kau terbaik, Muslim apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Dadah. Bang Andi kayaknya masih mengosongkan diri kayaknya. Lagi benerin itu dia OBS. Oh, Error. Jadi semalam pertanyaannya itu bagus-bagus ya Gus Miftah ya dari Pak FN ini ya. iya betul. Mendasar banget. Ke mute. Gus Miftahnya ke mute. Ayo teman-teman yang Kristen ya yang minta naik ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu. Kalau kepijit dibatalin aja. Ya, Nyak Husna. Oh, untuk wujud.
Waduh, ini kayaknya pada kepijit. Dibatalin aja yang kepijit ya teman-teman ya. Ustadz Alif udah monitor. Martin Gombel. Ya Martin, selamat malam Martin. 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 Martin, selamat malam. Halo Martin. Martinus. Martin, malu-malu dia. Bang Jima, maskernya wajib dicek dulu sebelum pakai. Siap, makasih. Udah aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat, satu nasihat. Mohon kiranya kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad, itu jangan menyebut langsung nama beliau, tapi dimulai dengan nama gelar beliau, Nabi atau Rasul, baik yang mau menyebut maupun yang mengetik. Jangan langsung menyebut nama beliau. Sama seperti ketika kita memanggil ayah kita, nama ayah kita misalnya Ibrahim, kan baiknya kita memanggil dengan gelarnya dulu, Bapak. Memanggil langsung namanya itu nggak sopan. Jadi kalau ada seorang ustadz, biasa saya dengarkan ceramah, menyebut langsung nama beliau, itu saya sendiri ngeri-ngeri sedap mendengarkan. Ya. Kalau masih yang awam nyebut nama beliau langsung, masih bisa dimaklumi. Ini seorang ustadz berceramah menyebut nama beliau langsung dengan nama langsung, sedangkan Allah sendiri kalau nggak salah tuh cuman sekali menyebut nama beliau tanpa gelar, itu pun diikuti gelar beliau Muhammad Rasulullah, cuman itu aja. Jadi kalau kita menyebut nama beliau diawali dengan nama gelar Nabi atau Rasul. Begitu ya, sekedar mengingatkan bukan menggurui. Betul guru. Ya, mungkin Kalau kita di Sunda gini ya Gus Miftah, kalau di Sunda Baginda. pasti awalnya kanjeng atau baginda ya, Kanjeng atau baginda. mengharamkan menyebut nama langsung Gurunda kalau orang Sunda, Kiai Sunda. Iya, kalau di betul. ya kalau daerah Jawa Cirebon terutama kan baginda tuh, pakai nama baginda. Kalau Sunda kanjeng. Kanjeng. Oke, silakan saudara non muslim, silakan naik. Ya, sedikit lagi kita masuk bulan suci Ramadan ya. Subhanallah, mudah-mudahan kita bisa panen amal, panen berkah, panen mu'alaf. Amin. Amin Allah. Ya, insyaallah 24 jam bulan suci Ramadan kita isi dengan diskusi-diskusi seperti ini. Ya, kita hindarkan hujat, tapi kita edukasi. Kalau di luar bulan suci Ramadan kan kebanyakan saudara-saudara kita itu banyak yang tidur. Kalau Bang Suma itu justru memanfaatkan bulan suci Ramadan itu dengan terjaga. Itu sudah terjadi beberapa tahun. Orang pada tidur, kita malah berdialog, berdiskusi. Gitu. Tapi biasanya Gurunda kalau bulan Ramadan ini pasti iblis itu akan gencar ya, menguji kita, godaan iblis yang terkutuk. Pasti itu godaan itu nampak nanti di debat-debat Gurunda, debat godaan Oten yang terkutuk gitu. Bagus juga tuh jadikan materi, tapi nanti aja
Di Islam yang terkutuk itu iblis, di mereka yang terkutuk itu siapa gitu kan gitu. Kita harus diskusi dengan orang-orang pilihan dari mereka. Kalau yang cepat emosi nggak bisa bahas itu. Nanti dia balas memaki aja kerjanya. Juga saya mengundang teman-teman yang mau tarawih atau mau buka bersama di Masjid Nur Maulida bersama dengan anak-anak yatim. Ya, silakan hadir di Masjid Nur Maulida, wisata Rumah Hobbit Belangi, khususnya yang ada di Makassar, sekaligus sebagai sekretariat Apologet Islam Indonesia. Masjid ini masjid binaan Makassar Mu'alaf Center Indonesia, dibuka untuk umum. Silakan hadir untuk buka bersama dan tarawih bersama di sana. Begitu juga teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi menyediakan takjil, silakan ke Bank BTN rekening Yayasan MMCI 40130001717 Silakan teman-teman yang ingin kemudian berpartisipasi infak sedekahnya ke sana di kegiatan masjid kita selama bulan suci Ramadan. Oke teman-teman, silakan naik, yang otennya dinaikkan. Jadi betul itu Bang Jemaat, saya sambung ya teman-teman ya, bahwa menyambut bulan suci Ramadan, Masjid Apologet Islam Indonesia, kantor pusat API di Bolangi, insya Allah sebulan penuh ya kita mengadakan buka puasa bersama kajian Islam di Masjid Bolangi, disponsori langsung oleh Apologet Islam Indonesia Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Yang ingin berinfak sedekah silakan ke rekening 4013000177173 Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Itu sih kira-kira. Insya Allah 1 bulan penuh ya Bang Juma ya, kita aktifkan kembali sebagaimana bulan puasa sebelumnya. Buka bareng sebulan penuh sambil terawih bersama. Mantap. Jadi Bunda Rama nanti di sana dikasih tempat ya Bang Juma ya, dia nggak boleh tinggalin tempat ya. Boleh. Ya. Bunda Rama gimana, siap bertugas? Jadi imam di sana nanti beliau. Imam deh. Begitu juga yang minat untuk jadi imam tarwih selama bulan suci Ramadan, silakan mengajukan diri. Nanti kita uji bacaannya ya, supaya tarwihnya itu khusyuk. Bisa tinggal di sana. Kita ada 2 kamar untuk imam di masjid kita itu. Jadi kalau misalnya ada anak santri pesantren yang mau jadi imam selama bulan suci Ramadan, silakan hadir, silakan datang di masjid kita untuk imam tarwih sekaligus selama sebulan penuh. Nanti kita akan kasih kompensasi untuk amal jariah. Masya Allah. Berarti ada sahur bareng juga ya Bang? Sahur bareng juga dong kalau gitu sekalian ya. Ada sahur Kan di ya. sana memang sahur, Bang Handi. Oh ya, Masya Allah. Sahur di sana juga emang kan. Dulu Bunda Rahma pernah kan sama Bunda Gemini hadir waktu Betul. itu. Seru loh itu. Begitu juga teman-teman yang punya kegiatan-kegiatan yang membuat pesantren kilat atau apapun, silakan hadir di wisata Rumah Hobbit Belangi. Itu kan satu paket gitu ya. Silakan aja. Kita meriahkan bulan suci Ramadan kita. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Malam Juga pertama Bang Handi imamnya Gurunda. boleh. Boleh. Saya yang ngajan pertama. Ucapan terima kasih dulu Bang Handi kepada abang kita Kang Oh, Dedi, Kang Haji Dedi Miswar, Masya Allah, Barakallah Fik, atas infak sedekahnya untuk jemaat
bulan suci Ramadan, jamaah tarawih dan sahur di Masjid Nur Maulidah. Masya Allah, sehat selalu abangku, panjang umur dan sukses selalu Amin. usahanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nomornya ya jangan lupa teman-teman ya. 401 nomor rekening Makassar Mualaf Center Indonesia ya, 401 3000 171 73 Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Konfirmasi ke Bang Handi aja. Ya, Andi juga ke sono, Bang Andi. insya Allah saya pertengahan. Alhamdulillah, mungkin sama Bang Arif kali ya, Iya, insya Allah sama Bang Arif. peletakan batu pertama sekaligus kan. Iya, Iya. Batunya jangan batu penjuru, Gurunda. Batu tawas. Batu tawas. ini ada Scorpio siapa nih? Tanya coba, siapa tahu mau bertanya apa? Turun dia. Itu ya, selain siapa semalam itu Kang Haji Dedi, siapa lagi yang satu Bang Andi? Lupa Ibu saya. siapa namanya? Lo boleh baca dulu. Iya, terima kasih banyak ya Bu ya. Ibu. Sehat selalu, usahanya berkah hidupnya bersama dengan keluarga. Ibu Emira, Bang Andi. Bukan. Belum ya? Ya. Cuma lupa kok namanya. Seru loh itu. Kayak tahun kemarin kan gini, kita buka bersama, habis itu maghrib, habis itu isya kita apa itu istilahnya, ngobrol-ngobrol dalam wisata sambil melihat pemandangan. Kemudian pada malam hari sudah gitu kita tadarusan sebentar, tidak tidur, habis itu sahur, udah sahur, sholat subuh, udah sholat subuh, tidur, bangun tidur baru renang langsung di kolam renang sambil menunggu zuhur dan seterusnya. Ada kok yang bermalam waktu itu, yang dari Kendari kita kasih tenda sampai 3 malam beliau dan keluarga nginap di tempat kita. Nah memang seru sih. Benar, seru. Ibu ini Ibu Asna Reni Tanjung banyak, Pak. Ibu Asna Reni Tanjung. Oh Masya Allah. Iya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu ya. Amin. Rezekinya semakin bertambah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Ini kenapa Komal ini anti kali terhadap hotel, kenapa ya? Tapi di setiap komal Gurunda nggak ada OT-nya, cuma di komal-komal kecil mereka ngejarah ke sana ke komal-komal kecil. Saya perhatiin ini. Komal besar ini jarang, paling yang biasa-biasa aja OT-nya. Yang kayak gitu-gitu aja. Si Habis ini. Kepas, Iya. Karyana, Karbosi. Amor, siapa? Amor, Jospen, Arom, Jospen, itu aja. Senior-senior mereka mengamankan diri ya, kayak si Erben, siapa lagi? Deki Sembiring, Aderion udah ngilang itu. Pada ngilang. Samuel, mereka mengamankan diri, nggak mau lagi Wati Mena, nggak mau lagi muncul. Udah lah, bagaimana muncul? Oh iya ya, yang nongol Gumasa. Dulu masih ingat nggak jawabannya, Mas? Kalau diskusi sama Torosogi. Iya betul, sampai dia pakai gigi sirih. Iya, gini. Sambil nyiri dia. Tapi nggak ada itu orang sekarang Bang Andi. Masih kadang-kadang nggak laku. Bom gimana kabarnya? Bombong udah mulai melunak dia. Tergantung kondisi sih dia itu. Tapi dia udah nggak mau lagi bahas Islam Gurunda. Udah nggak mau lagi.
Iya, itu gue bilang tergantung kondisi. Ya takutlah. Takut dia. Sebenarnya boleh Anda membahas, tapi Anda harus ngerti gitu loh. Boleh Nggak lah, masalah, iya. boleh. Betul, boleh. Silakan. Nah, memang Islam itu harus dikaji memang kan ya. Tapi harus menggunakan disiplin ilmu. Ya. Jangan asbun. Kalau asbun ya itu bisa kena jerat hukum itu. Betul. Kalau membahas Islam sila bagus itu. Oh, ya Kristen tuh sebenarnya boleh loh Sahabat membaca. atas, syukran. Jadi semua para nabi itu ya berserah diri kepada Tuhan ya. Iya. Gak ada yang ingkar atau membelakangi Tuhan, gak ada. Membelakangi perintah Tuhan itu gak ada. Kecuali Rasul palsu. Rasul palsu itu membelakangi firman Tuhan lantas membuat tandingan. Andainya dipercaya ya. Ada yang percaya gitu. Ya karena memang disesatkan. Percaya Tapi- karena disesatkan. Tapi mereka sering begini loh banyak Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penyesat. Karena menyesatkan manusia kan itu. Kalau dikatakan Allah penyesat, ya farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Memang sudah pantas mereka disesatkan karena mereka yang mau. Masya Allah, barakallah. Iya ya. Sahabat atat syukran. Itu karena mereka memang mau kan. Sehat selalu ya Bang ya. Sehat selalu, rezekinya berkah. Masya Allah. Karena mereka memang yang mau, maka Allah mengatakan mereka itu pantas untuk sesat. Memang udah pantas. Memang udah pantas. Udah keadaannya memang harus sesat mereka. Karena mereka milih, ya makanya sesat. Allah menciptakan segala keadaan. Makanya lucu kalau misalnya ada orang mengatakan Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Gimana ceritanya? Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya, termasuk kejahatan diciptakannya. Kalau Supaya- gitu berarti ada pencipta lain ya Gurunda. Iya. Iya itu. Ya untuk membuktikan kemudian bahwasanya mana yang taat dan menyadari dirinya pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tuhan menjadikan itu semua sebagai ajang kesempurnaan kita sebagai manusia. Kita kan makhluk sempurna, bisa mikir mana yang baik, mana yang jahat. Ya jangan diikuti yang jahat itu. Jangan justru yang jahat dijadikan sebagai sembahan. Oh iya ya. Jadi misalnya disediakan nih ada kue nih. Ada kue baulu sama tai sapi. Tinggal milih aja yang mana ya Bapak ya. Iya, Ah, gitu. tinggal dipilih. Tinggal milih. Makanya dikasih otak. Yang milih tai sapi goblok banget itu. Zalim dok. Waalaikum sarrul bariyah kan gitu. Tapi iblis kenapa? Itu memang kan diberi tugas ya untuk menggoda ya. Untuk menyesatkan manusia. Ya, ya betul. Sebagai penguji gitu, untuk menguji kita. Memang Sama iblis. seperti, ya, sama seperti kuman, Bang Andi, bakteri. Kalau tidak ada yang disebut bakteri, tidak ada yang disebut kuman, tidak ada yang mau mandi. Ya kan? Iya. Jadi semua sudah Allah ciptakan dalam keadaannya masing-masing. Tapi kalau menurut saya Bang Juma, iblis itu nggak menggoda lagi orang kafir. Yang digoda itu orang beriman. Oh iya iyalah. Kalau orang kafir itu dipertahankan agar tetap sesat pada posisinya. Jangan bergerak, jangan kau gunakan akalmu. Tapi yang masih menggunakan akal menjadi sasaran tembak untuk disesatkan. Kalau yang sudah disesatkan itu dipertahankan. Tinggal diikat dia ya, diikat. Udah, iya diikat dia. Mati otaknya dibuat.
Itu aja sederhananya. Kambing melahirkan kambing, tapi dibilangnya yang dilahirkan kambing ini sapi. Itu aja polanya. Sederhana kan? Sehat nggak otak orang yang gitu? Memang iblis ini memang ya bikin rusak otak orang, iblis ini ya. Iya betul. Tapi kalau puasa itu ya cuma jam-jam 1, jam setengah 2 lah itu. Itu iblis berkeliaran di situ lah, menggoda manusia. Ngapain sih berlapar dahaga gitu? Ayo, Iya, ayo. Wah, itu kan di situ tuh. Jam-jam iblis merajalela tuh kerja tuh. Makanya orang jatuh itu karena perut. Nah, itu. Iya, orang jatuh karena perut. Maka kita diuji dengan itu. Orang jatuh karena perut, apapun itu ceritanya. Karena perut orang itu jatuh. Maka iblis datang menjatuhkan manusia dari pola itu. Adam jatuh melalui perutnya. Manusia jatuh itu karena perutnya. Maka iblis datang, jangan kau mau diatur, perutmu itu harus kau isi dengan apapun, semuanya halal kok, gak ada yang haram, masukkan aja apapun itu. Itu cara iblis itu menggoda itu. Perut yang dijanji-janjikan untuk merasakan nikmatnya seluruh makanan. Kalau nggak salah banyak mak, perut sama bawah perut lebih bahaya. Ya itu kan berkesinambungan itu Bang Handi. Kalau ada orang lapar itu ucoknya susah berdiri. Iya juga ya. Iyalah. Kata Ucok kalau dipaksa berdiri, Ucoknya ngomong, kau aja susah berjalan kok kau suruh saya berdiri, ada-ada. Bener ya. Perut harus kenyang dulu ya, baru ucap respon. Iya. Ya, ya. Gitu, makanya kita disuruh puasa. Assalamualaikum Bang Juma, Ustadz Alif. Waalaikumsalam. Bang Handi, Ustadz Nista. Woi, mantap ini. Wah, Pak Peta. Ini anak Medan ini. Ini anak Medan ini tim penggerak di dunia nyata ini Bang Juma. Di Jabodetabek nih. Iya, tahu. Di bawah tanah lah. Bawah tanah ini. Di bawah tanah. Jangan bawa tanah lah bang, mati tuh bawa tanah. Wih, benar Bang Peta, benar. Tapi pada dasarnya itu ya, manusia ini kan diberi kebebasan ya, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna ya. Maksud saya itu, kenapa itu akal nggak dipakai ya? Apa gitu loh, kenapa? Heran saya, udah tahu kambing melahirkan kambing kok dibilang sapi gitu loh. Kenapa nggak dipakai itu loh maksud saya? Itu 1 Korintus 1:19 jawabannya itu Andi. Coba kalau dibaca itu 2 Yohanes 10 nomor 5, 2 Korintus 10 nomor 5 juga. Itu dibaca menggunakan original teksnya itu ngeri loh itu. Jadi pengetahuan Tuhan pun ditawan demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Pengetahuan Tuhan pun ditawan. Ngeri kali bah. Artinya maksudnya firman Tuhan itu ya bisa jadi ditiadakan demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Coba dibaca original teksnya. Itu tuh bahaya itu. Wah, orang beragama tapi kecerdasan dihabiskan, dihilangkan. Kemampuan berpikir sehat dihapuskan. Bahkan pengetahuan Tuhan pun ditawan demi untuk menggiring manusia itu kepada Kristus. Coba, gimana itu maksudnya tuh? Ada nggak yang bisa menjelaskan dari teman-teman Kristen maksud dalil itu? Kenapa pengetahuan Tuhan? Pengetahuan Tuhan kan kita tahu pengetahuan Tuhan itu kan melalui firman Tuhan kan ya? Benar kan? Iya. Iya. Kita nggak mengerti tentang pengetahuan Tuhan. Tuhanlah yang mengajarkan pengetahuannya itu. Aku yang menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya langit dan bumi dan seterusnya. Tuhan yang menceritakan. Tapi pengetahuan Tuhan itu ditawan demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Maksudnya apa coba?
Ada nggak yang bisa menjelaskan itu? Cuman kita belum serius aja untuk membahas ini lebih dalam. Jadi wajarlah kemudian ketika pengetahuan Tuhan itu sudah ditawan, kecerdasan berpikir manusia itu kemudian ketinggiannya diruntuhkan, ya wajar ketika mereka kambing melahirkan sapi, wajar. Karena pengetahuan sudah dihapus. Makanya Pendeta Martin itu cocok. Oh iya ya. Iya. Karena akal itu justru menghancurkan manusia, kata Pak Martin. Akal itu yang membuat kita itu perang-perangan, bunuh-bunuhan karena akal. Nah tuh. Jadi kita nggak boleh berakal, kata dia. Cocok itu yang di dalam 1 Korintus 1:19 itu. Pengetahuan Tuhan loh yang ditawan demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Makanya mereka 1 tambah 1 sama dengan 1. Karena mereka jangankan pengetahuan kayak gitu yang umum, pengetahuan Tuhan aja ditawan. Jangan heran gitu loh. Kayak nikah Bang Juma, nikah itu hukumnya nggak ada ya di Bible deh. Ya kalau perintah beranak cucu ada. Kayak mahar, kalau di kita kan ada mahar apa. Oh, Dia mah ada. syarat sahnya itu belum pernah saya temukan. Beranak cucu ya ada. Ya bisa jadi polanya karena memang belum diajarkan. Sama seperti di Bible bagaimana Nabi Abraham menikahi Sarah, ada nggak? Gimana caranya dinikahi? Iya, iya. Adam dan istrinya, ada nggak polanya? Nggak ada. Ada. Allah menciptakan wanita untuk sebagai pelengkap, karena lebih baik dia ada pasangan daripada tidak, maka diciptakan wanita. Nah, nikahnya kapan? Nggak ada, belum ada hukum di sana. Sama seperti nabi-nabi yang diceritakan kemudian banyak istri. Ada nggak diceritakan misalnya Nabi Daud menikah seketika aja disebut sebagai istri? Mohon izin Guru. Bang Teknisi Muslim apa Kristen? Muslim. Oh, ada yang Bawa mau aja dulu, disampaikan, Bang. Tadi Bang Juma kan menyebut Pendeta Martin, itu saya habis telepon. Boleh saya kasih linknya tadi itu. Ntar lagi. Perhatiin di bawah teman-teman. Pak Martin mau naik. Tapi dalam hal itu memang sih saya lihat ya, kadang-kadang akal nggak dipakai. Tapi kalau soal dagang gitu ya, soal proyek gitu kok akal dipakai ya? Jangan ke situ. Kalau bahasa Islam akal dipakai sama mereka. Oh, Iya. Sebenarnya itu hanya pelarian aja. Loncatan berpikirnya ada. Kenapa? Karena mereka menemukan memang irasional kan. Nah, maka dia mengatakan, oh memang harus irasional agama ini baru selamat orang. Nggak boleh pakai akal. Nah itulah Pak Martin. Karena dia menemukan pola keagamaan dia tidak berpola kepada akal, maka dia mengatakan memang nggak boleh pakai akal. Agama saya ini harus pakai iman. Gitu. Imani saja kan gitu. Contohnya seperti seekor sapi diimani dia adalah seekor buaya, maka orang itu akan mempretelin akalnya untuk menjelaskan menurut versi dia bahwa ini adalah seekor buaya, meskipun nyata itu adalah sapi. Dia akan mutar-mutar itu menjelaskan, tidak, yang kau lihat ini adalah 100% sapi, 100% buaya. Dia akan menjelaskan seperti itu. Kau tidak ngerti dari sisi keilahiannya.
Yang kau lihat seekor sapinya, tapi kau nggak tahu kalau sebenarnya dia ini 100% buaya juga, kan gitu. Ya kenapa bisa kayak begitu? Ya itu tadi, karena iman. Jangan pakai akal. Bikin berat doktrin dia apa ya? Untuk mikir gitu ya Bang Juma ya. Berat banget gitu perasaan doktrin dia. Iya, intinya akal mengalahkan iman mengalahkan akal, intinya itu di situ. Kepercayaannya itu harus lebih di atas daripada akal. Jadi apa bilangnya, akalnya dengan manual booknya itu tidak selaras. Seperti kemudian pabrik motor mengeluarkan produk motor, tapi buku panduannya tentang resep kue, gak nyambung kan? Iya. Berarti pabriknya ini pabrik rusak. Kalau pabriknya baik, tentu apa yang dibuatnya ketika dikasih buku petunjuk harus sesuai dengan apa yang dibuat ini dengan buku petunjuk ini. Nah, Tuhan yang membuat kita ini adalah Tuhan yang Maha Tahu. Maka senjata untuk melumpuhkan alam ini ya akal. Iman itu soal kedua. Yang pertama itu akal dulu. Kalau mematikan akal itu ya sama seperti kambing, tidak berakal kita. Percaya aja bahwa rumput ini rasa duren, rasa mangga, yang penting makan aja. EGP kalau ini adalah rumput, makanya jangan pakai akal, harus pakai iman aja. Imani rumput ini adalah sayur kangkung, dah selamat. Bang Juma, saya sambut dulu ya. Saya tadi telepon beliau. Oh iya, saudara kita sudah hadir di sini. Oke. Selamat malam Pak Martin. Ya, selamat malam. Sehat Bang? Sehat Pak? Lagi sehat ya, sehat. Nggak kangen tuh sama Bang Gimana? Juma, sebelah-sebelahan tuh. Nggak kangen sama Bang Juma. Oh kita, ya silakan. Ini ada dalil, saudaraku Pak Martin. Ya. Yesus mengajak kemudian pengikutnya untuk mengasihi Tuhan dengan akal budi. Dan Yesus tidak pernah ada seruannya untuk mengasihi Tuhan dengan iman, karena iman bertumbuh karena akal yang sehat. Kalau akal yang rusak, imannya pun pasti rusak. Jadi polanya itu akal. Menurut Yesus, kasihi Tuhan dengan akal budi. Itu gimana pandangan Pak Martin Nale sebagai pakar Kristiani yang mengatakan akal itu racun, akal itu adalah yang membinasakan? Silakan. Kita berpegang pada Alkitab ya. Nah di Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya satu yang memang harus dipercaya saja gitu, harus dengan iman gitu ya. Masalah Tuhan, karena orang tidak bisa jelaskan tentang Tuhannya itu seperti apa gitu. Pertama kita harus percaya, baru nanti kita bisa percaya sama firman-Nya. Kalau kita nggak percaya Tuhannya sendiri, ya bagaimana kita percaya firman-Nya? Nah itu, jadi orang bisa percaya itu karena dia punya iman. Iman itu artinya percaya kepada Tuhan. Ayat 6-nya mengatakan, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah gitu, yang sungguh-sungguh mencari Dia, karena dia percaya dengan imannya. Kalau akal ini manusia terbatas. Orang tidak bisa menjelaskan tentang Tuhannya sendiri dengan akal. Siapa yang bisa jelaskan Tuhannya dengan akal coba? Siapa coba yang bisa? Kalau Tuhan Kristen itu jelas, seperti Tuhan Bible itu. Tuhan misalnya memanggil Musa, lalu diberi hukum Taurat. Ya? Ya baik. Jadi Ya, pandangan jadi, saya.
Oh, lanjut silakan Pak Martin. Nah, jadi Tuhan menyatakan diri bicara dengan Musa, gitu. Lalu di dalam kehidupannya juga bangsa Israel yang sudah dipilih Tuhan itu dituntun. Bahkan sampai sekarang mereka nonjol sekali di dunia ini. Mereka jenius karena mereka percaya Tuhan mereka, gitu. Dan memang mereka dipilih oleh Tuhan. Dan ini bukti-bukti bahwa iman itu penting, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bagaimana kita bisa mengharap sesuatu dari akal kita? Akal ini terbatas. Makanya dunia ini dengan akalnya mereka bunuh-bunuhan, mereka musuh-musuhan. Itu bukti kegagalan akal itu di situ. Orang benci-bencian, musuh-musuhan, sampai perang-perangan. Itu akal semua itu. Tapi coba pakai iman. Tuhan bilang jangan binasakan musuhmu. Layani mereka, doainkan mereka. Itu iman. Dan itu dilakukan oleh orang Kristen, gitu. Jadi walaupun difitnah, dianiaya, di seperti apapun, mereka berdoa saja. Nah, disitulah iman tuh, tangguhnya iman tuh di situ. Kita tidak merasa kecewa dengan tantangan karena Tuhan juga sudah janjikan bahwa kamu akan dibenci oleh dunia ini karena memang kamu bukan berasal dari dunia. Karena aku yang memilih kamu bukan dari dunia. Nah, Yesus ini bukan dari dunia. Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Nah, ini harus kita percaya. Dia beda dengan nabi-nabi yang lain tuh tidak berasal dari manusia yang berdosa. Kalau Yesus enggak, dia satu-satunya firman yang jadi manusia untuk membedakan dengan orang-orang nabi-nabi lain yang berasal dari manusia berdosa. Ini harus kita pegang. Sehingga kita yakin Yesus itu Tuhan itu karena dia adalah betul-betul menyatakan, Tuhan yang menyatakan diri. Firman yang menyatakan diri kepada manusia. Nah, kalau ada yang bisa tandingi kehadiran Yesus, ya silakan aja coba. Silakan aja buktikan kalau bisa. Itu. Jadi itu yang kita pegang tuh itu. Karena kita sudah pelajari yang lain-lain itu nggak bisa buktikan seperti kehadiran Yesus. Yesus itu firman jadi manusia. Tuhan sendiri menyatakan itu. Ini mau sampai berapa Jadi jam, bukan Pak? satu yang bukan yang ditebak-tebak aja, bukan. Soalnya ini Bukan dipercaya gereja. begitu saja, ada bukti. Begitu. Masih kayak dulu Nah, ya. tinggal Jadi gini. orang mau percaya atau tidak, Waduh. gitu. Kalau yang tidak mau percaya ya silakan aja karena banyak ajaran yang lain kok. Tapi bagi umat Kristen Waduh, itu harus panjang. iman. Kalau tanpa iman lebih baik tidak usah jadi Kristen, gitu. Bang Handi salah orang kayaknya, orang belum sehat kok dibawa ke sini. Gantian kita, Pak. Gantian Pak Martin, gantian. Ini bukan gereja, gitu loh. Jadi gini, uraian Pak Pendeta itu dari awal sampai akhir tadi itu adalah rasionalitas akal budi, bukan rasionalitas yang sebaliknya menggunakan data-data irasional. Anda menjelaskan itu menggunakan ilmu estetika loh, di mana estetika ini adalah manifestasi keindahan Tuhan yang karena akal maka Tuhan yang maha indah dan mencintai keindahan sehingga kita manusia itu bisa bernalar. Apa yang Anda sampaikan ini adalah cahaya yang mencerahkan, dan cahaya yang mencerahkan itulah yang disebut akal. Saudara tidak sadar kata Anda sambung dengan kata lain membentuk sebuah kalimat, itu adalah manifestasi dari akal itu sendiri, bukan iman. Anda berkata-kata itu karena akal, bukan karena iman. Jadi apa yang Anda uraikan, Anda mampu memberikan sebuah garis pembeda antara apa yang Anda katakan kebenaran dan apa yang Anda katakan bukan kebenaran, antara apa yang Anda uraikan tentang Yesus, yang Anda mengunggulkan Yesus, itu bukan iman, itu akal. Akal yang Anda pakai. Jadi sejatinya kita sebagai manusia ini makhluk yang tidak bisa lepas dari akal. Di mana akal ini kita dapat mengembangkan beragam konsep. Dan konsep yang Anda kembangkan tadi itu adalah simbol-simbol bahwa makna-makna yang Anda katakan itu uraian daripada kata yang berasal dari akal yang ada di benak saudara, bukan karena iman. Imannya belakangan. Ketika Anda bertanya siapa yang bisa, itu karena iman Anda bertanya seperti itu. Tapi uraian kata demi kata membentuk sebuah paragraf penyampaian dan ada pesan yang Anda ingin sampaikan, itu adalah tata kerja akal yang ada pada diri saudara. Jadi akal kita ini mengajak kita untuk melihat segenap gerak jagat raya sebagai entitas kosmik dalam diri kita sendiri. Nah, inilah yang membuahkan yang disebut keyakinan, kepercayaan, dalam bahasa agama disebut iman. Kita melihat sekaligus kita dapat merenungkan hakikat kita dalam dunia ini adalah
bisa berdiri, bisa duduk, bisa memberi sebuah karya karena kita menggunakan akal. Iman itu jurusan kedua. Jadi sekali lagi saya katakan, rasionalitas akal budi terbentuk. Kenapa? Karena memang itu dasarnya kita adalah makhluk yang berakal. Lalu kemudian dikuatkan oleh budi pekerti jiwa manusia, di mana jiwa kita ini memiliki pekerti yang luhur dikarenakan kita sandarkan kepada pola akal, bukan karena iman. Jadi rasionalitas yang kita punya itu adalah dikuatkan oleh estetika yang membuat dunia menjadi berwarna, uraian kita berwarna, cakupan kehidupan kita berwarna. Karena apa? Karena akal. Bukan hanya sekedar kesadaran struktural saja, bukan. Karena kita sadar bahwa kita butuh keselamatan, maka keselamatan itu kudu harus ada begini. Tidak sesederhana itu. Iman yang Anda bangun itu bukan hanya sekedar kesadaran terstruktur yang menuntun kemudian saudara sebagai manusia dalam keragaman sistem norma, di mana Anda beragama, Anda merasa punya etika, punya norma, punya tata cara dalam menyembah kepada apa yang Anda sembah. Itu bukan hanya berasal daripada iman. Itu adalah struktur yang tersadarkan karena adanya rasio yang ada pada diri saudara. Nah, rasio inilah yang disebut akal, cara kerja akal. Jadi aneh saja ketika saudara pergi ke gereja masih menggunakan baju, masih menggunakan celana, tetapi Anda melupakan bahwa Anda menggunakan pakaian itu bukan karena iman, tapi karena akal. Anda ke gereja kenapa menggunakan baju, kenapa menggunakan celana? Karena akal yang Anda pakai, bukan iman. Kenapa enggak menggunakan iman saja? Di mana iman ketika dia duduk, maka apa yang menjadi poin penilaian norma, etika, estetika, atau aturan-aturan itu tidak kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk menilai sebuah iman. Makanya Yesus mengatakan apa? Kasihi Tuhanmu bukan dengan iman, dengan akal. Kenapa? Karena dengan akal iman itu bertumbuh dengan positif. Ketika saudara membawa Ibrani 11 nomor 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu berbicara iman secara cakupan ilmu, betul. Tetapi iman itu bisa benar kalau iman itu berdasarkan akal. Bukan hanya semata iman itu nomor 2. Akal. Nah, coba saya berikan kesempatan, kita berikan kepada saudara untuk menjelaskan lagi. Saya yakin sekali kata demi kata Anda susun dengan pola akal, bukan pola iman. Silakan. Iya. Nah, itu dibuktikan oleh dokter-dokter teologi. Mereka itu berpegang pada filsafat yang mengabaikan iman. Jadi mereka berpegang pada akal semata-mata, satu yang empiris gitu ya, satu yang jelas, yang nyata, yang bisa diterima akal. Itu teologi liberal itu. Kalau Anda perhatikan, pemahaman teologi liberal itu akan jadi masalah itu. Dan itu ada sekarang ini. Ya, seperti Yonatan Purnomo nyalah-nyalahkan Alkitab, memang seperti itu. Jadi kalau orang menggunakan akal, pasti dia menolak Alkitab. Dengan Yesus Tuhan pun tidak bisa diterima dengan akal. Hanya oleh Roh Kudus orang bisa percaya Yesus Tuhan. Makanya non-Kristen tidak ada yang bisa percaya Yesus Tuhan karena pakai akal. Hanya oleh iman. Nah, itu 1 Korintus 12 ayat 3. Hanya dengan iman, dengan Roh Kudus yang bisa menuntun orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Nanti kita punya dasar ada. Dan Alkitab pun mengatakan itu. Jadi pemahaman logika ini itu adalah teologi liberal. Ya. Sedangkan orang Kristen harus berpegang pada iman saja. Itu harus berpegang pada iman. Tanpa iman karena akalnya sudah rusak oleh iblis. Akalnya sudah rusak di Taman Eden gitu. Makanya orang pintar sekali, akal-akalannya pintar sekali. Itu kita sudah buktikan di dunia ini. Manusia itu akal-akalan. Mereka menolak kebenaran karena berpegang pada akal. Akal itu adalah pementingan diri sendiri, mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan Tuhan. Dan umumnya mereka yang gunakan akal itu ya begitulah hubungannya dengan orang kurang bagus gitu. Nah, itu bukti-bukti bahwa iman itu dominan dalam kehidupan ini. Tanpa iman hidup ini kacau gitu. Itu yang menurut pengalaman saya selama saya hidup tuh yang saya lihat itu. Saya juga pelajari semua bagaimana orang berpegang pada akal dan mereka itu akan terbatas. Makanya banyak orang menolak Alkitab itu karena Alkitab itu bicara tentang hal rohani yang harus dengan iman. Begitu masalahnya
Juma ya. Oke, baik. Ini kita berbeda. Jadi Anda berpegang dari Iya, Islam, iya. dan kita Kristen itu memang tidak nyambung memang. Begitu. Oke, baik. Begini, kita nggak berbicara mengenai agama dulu ini, Pak. Kita berbicara mengenai akal dan iman. Di mana hal yang tergantung dari dua pola ini adalah kebenaran yang berasal dari kata benar. Pandangan kami sebagai seorang Muslim, benar itu adalah manifestasi hasil daripada kerja rasional, akal. Sementara Anda berfokus kepada iman, di mana kebenaran itu terletak kepada iman. Ini adalah hal yang keliru. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Akal ini adalah makhluk materi yang pencipta kita, Islam ataupun Kristen, memahami tentang keberadaan Tuhan. Akal makhluk materi yang Tuhan sajikan untuk kemudian akal ini ditanamkan dalam materi fisik kita sebagai manusia. Jadi akal merupakan serpihan cahaya yang dengan akal ini kita manusia, Islam ataupun Kristen, mampu membedakan segala segenap sesuatu yang merupakan kualitas-kualitas sebuah objek. Itu fakta itu. Kristen punya akal, Pak Martin punya akal. Akal ini dipakai untuk memahami ini benar, ini salah. Bukan iman, Pak. Bukan iman yang dipakai untuk menelaah benar salah sesuatu, bukan. Tapi akal. Contoh, ketika kita disajikan sebuah data, Al-Quran mengatakan Isa Rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Masuk akal enggak? Masuk akal. Sekarang Yesus juga menyatakan dirinya sebagai Rasul untuk Bani Israel. Masuk akal enggak? Masuk akal. Nah, sekarang mana polanya kebenaran itu? Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka kemudian mengenal Yesus Kristus. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kebenarannya adalah orang bisa selamat mendapatkan hidup kekal karena mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu kebenaran. Iman muncul. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai pengutus. Sekarang di mana pola akal kedudukannya pada saat iman kemudian bereaksi dengan mengatakan membantah dalil? Iman saudara mengatakan keselamatan itu adalah percaya Yesus itu Tuhan. Tapi dalilnya mengatakan keselamatan itu percaya Yesus, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Ayo, kita berunding antara akal dan iman. Kita dudukkan data ini. Kira-kira yang mendapatkan poin kebenarannya akal atau iman? Saya simpulkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus. Mengenal Yesus. Mengenal. Benar-benar mengenal. Sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Ketika manusia mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan, maka kata Yesus, itulah hidup kekal itu. Itu akal. Sekarang Anda membawa iman. Iman saya, ya Yesus itu harus kita kenal sebagai Tuhan itu sendiri yang nusul ke bumi menjadi manusia. Itu iman. Nah sekarang, kira-kira kebenaran ini duduk di mana? Akal atau di iman? Pada poin ini, Yesus adalah utusan Tuhan untuk kita kenal agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Itu akal. Iman, kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan yang turun ke bumi mengambil rupa manusia supaya kita bisa hidup kekal. Itu iman. Sekarang coba ayo kita jujur. Ketika akal merupakan makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia, akal merupakan serpihan cahaya yang dengan akal ini kita mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek. Yesus objek. Begitu kita lihat, kita bisa membedakan dia ini binatang, dia ini malaikat, dia ini manusia, dia ini Tuhan. Anda mengatakan dia Tuhan. Akal mengatakan dia adalah manusia. Iman Anda mengatakan dia Tuhan. Lalu kemudian pola yang Yesus berikan, hidup kekal, mengenal dia sebagai Tuhan. No, mengenal dia sebagai utusan Tuhan, yaitu manusia. Coba, sadar enggak Anda di situ? Silakan. Yeah. Oke. Jadi kalau Anda bicara soal hidup kekal itu hanya bisa diberikan, dipastikan oleh Yesus.
Ya, hidup kekal Tuhan, makanya dikatakan di Yohanes 17 itu hidup kekal, engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar itu yang mana? Yang menciptakan alam ini. Ya. Dan Yesus sebagai yang diutus. Yesus yang diutus ini bukan manusia biasa. Ya, mulai. Ini yang orang tidak percaya itu di situ. Yesus kan? ini firman yang jadi manusia. Sekarang Anda jangan marah dulu. Bukan Jangan marah Pak dulu. Martin. Saya kan Bukan belum Pak Martin. selesai. Bukan. Saya belum selesai. Justru karena Anda Anda tidak ngomong, saya menggunakan diam. akal, Karena saudara. saya ngomong, Anda potong. sabar, Anda kan di sini sudah sudah dua. kelihatan Anda dua Anda kali, saya dua berepotan kali. Anda dua kali, saya sudah dua kali. Ini kita tiktokan. Anda mengatakan Ya, hal silakan. ini itu karena akal-akalan Pak Martin. Anda sudah Ya, akal-akalan. silakan aja. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Utusan di sini utusan itu ada seperti nabi-nabi, rasul juga utusan. Tetapi beda Mengenal dengan Yesus. utusan nabi-nabi dan rasul. Hidup Beda. kekal Ini hidup yang Anda kekal tidak itu. tahu karena hidup Anda pakai akal. Kalau Hidup pakai kekal iman, kita itu. percaya Yesus Hidup Tuhan. kekal itu menurut Yesus mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dia itu firman yang menjadi manusia, jadi lari ke utusan. Firman mana-mana. yang menjadi utusan. Anda mencoba Loh, jangan lari memainkan kemana-mana. akal Itu di sini. Dasar-dasar kita percaya. Anda Yesus mencoba itu. memainkan Yang lain kan tidak ada- akal-akalan Anda. Yang lain kan Allahnya Tidak tidak ada menyelamatkan. Yesus mengatakan. Di mana Allah Yesus lain tidak mengatakan? menyelamatkan, Saudara, Anda tahu. saudara. Anda jangan Pak Martin, paksakan saya. maafkan saya saudara. Maafkan. Iya. Ini dalil. Tolong tunjukkan kepada saya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka percaya aku adalah firman yang menjadi manusia. Mana dalilnya? Itu kan sudah dikatakan Yohanes 1 ayat 1 ayat 3, Yesus yang ayat saya 14, minta. sudah jelas kan Yesus itu. yang saya minta, Pak. Bukan pengarang Yohanes. Kenapa Anda Yesusnya. Kenapa Anda lebih percaya sapi betina, binatang ternak? Yesus jin? kenapa lari? Ya, Kenapa semua kepada? itu kenapa Anda lebih Kenapa percaya lari itu? ke sana? Sekarang Kenapa? Alkitab Karena dari Rasul ketidakberdayaan itu. Anda menghadapi kebenaran itu dengan iman Anda yang konyol itu. Makanya Anda lari kemana-mana. Ini kita berbicara mengenai akal dan iman. Saya mengambil data. Anda harusnya data bicara yang sangat Al-Quran, sederhana. saya bicara Alkitab. Ya saya membahas Cuma tentang nggak apa berani yang bicara diurai. Al-Qurannya. Anda menghujat Anda nggak akal berani sehat. bicara Al-Quranmu. Sudah panik kan? Bicara tentang Al-Quranmu, Udah saya panik. bicara tentang Alkitab saya. Udah panik. Kenapa? Karena memang Enggak. agama Anda itu adalah agama yang dibangun dari pola mematikan akal sehat. Jangankan akal sehat manusia, pengetahuan Tuhan pun ditawan oleh Paulus. Inilah Anda. Anda tusuk gigi pun Anda bisa sembah kalau hanya iman. Inilah yang dikatakan iman tanpa ilmu itu buta. Iman tanpa akal adalah gila. Jadi memang nggak pakai, nggak cocok. Yesus sendiri mengatakan kasihilah Tuhanmu bukan dengan iman, tapi dengan akal. Orang yang berakal sehat menjadikan pola akal sebagai filter menerima segala sesuatunya, akan bertumbuh imannya dengan kualitas kebenaran hak dan menghindarkan dirinya kepada kebatilan. Sementara Anda rangkulan dengan kebatilan, Anda rangkulan dengan kesesatan, Anda rangkulan dengan kebinasaan, tetapi Anda mengakalinya itu adalah sebuah kebenaran. Pret. Kebenaran itu adalah titisan dari pola berakal, bukan beriman. Jadi iman yang betul adalah iman yang lolos dari akal. Kalau ada iman itu kemudian tidak lolos dari akal, itu bukan iman, itu keyakinan, aliran kepercayaan, asal percaya doang. Jadi Pak Martin, Selamat malam. sekiranya hal ini kemudian bisa membuat Anda menjadi sadar dan waras. Ingat, Anda keluar rumah menggunakan celana, tidak menggunakan keadaan bugil, itu bukan karena iman, tapi karena Anda menggunakan Coba saya akal. ikuti kamu cuma. Kenapa Oke, saya ikuti kambing kamu keluar dulu. dari kandang tidak menggunakan sempak? Karena kambing Maksudnya tidak kamu menggunakan akal. Kambing hanya menggunakan insting kepercayaan. Oke? Kalau Pak Martin kemudian tidak juga menggunakan akal, saya minta mulai besok keluar rumah jangan menggunakan sempak, Pak. Keluar tanpa menggunakan pakaian. Ya, cukup menggunakan iman saja. Tidak usah pakai akal. Anda merasa malu, Anda merasa lapar, merasa ngantuk, itu karena insting akal. Oke, bukan karena iman. Aduh, kayaknya saya lapar deh. Menurut imanku saya lapar sekarang ini.
karet. Oke, Bang Juma. Akal itulah yang menjadi pembeda kita dengan binatang. Kalau ada manusia mematikan akal, berarti manusia itu mencoba menjadikan dirinya menjadi binatang. Titik. Oke, Bang Juma. Saya mau tanya, ketika Nabi Muhammad ke langit ke-7 itu masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa tidak? Nah, masuk akalnya di mana? Masuk akalnya karena yang memperjalankan dia itu adalah pencipta langit dan bumi yang maha berkehendak. Ketika kamu masuk dalam pencipta itu bukan akal lagi, Juma. Oh, salah kamu. Salah. Kenapa bisa kau katakan tidak bisa masuk akal? Karena kamu kemudian ingat, dalam ajaran agama Islam segala aspek ketuhanan itu rasional. Tuhan maha kuasa, masuk akal nggak? Masuk akal. Tuhan maha berkuasa, masuk akal nggak? Masuk akal. Maha pencipta, maha berkehendak, berkuasa nggak? Berkuasa, maha berkehendak nggak? Maha berkehendak. Masuk akal nggak itu Tuhan melakukan itu? Masuk akal. Yang tidak masuk akal itu Tuhan dilahirkan manusia. Yang tidak masuk akal itu Tuhan keluar merangkak dari kubur. Yang tidak masuk akal itu Tuhan sakit perut. Yang tidak masuk akal itu Tuhan kelaparan. Yang tidak masuk akal itu Tuhan ditetein, disunain, dimandiin, diceboin. Itu yang tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan memperjalankan hambanya dari bumi sampai ke langit, ya rasional dong, masuk akal dong. Piye to mas? Itu masuk akal. Ya, masuk akal. Yang tidak masuk akal itu Tuhan sakit perut. Kenapa masuk akal? Yang tidak masuk akal itu Tuhan mati dibunuh manusia. Tapi kalau Tuhan membunuh manusia, itu masuk akal. Itu masuk akal. Tuhan memperjalankan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masuk akal. Yang maha penguasa memperjalankan hambanya dari bumi ke langit, langit ke bumi. Masuk akal nggak? Ya masuk akal. Yang tidak masuk akal itu, yang tidak masuk akal itu Tuhan naik perahu. Itu yang tidak masuk akal itu Tuhan naik perahu. Yang tidak masuk akal itu Tuhan makan ikan goreng. Yang tidak masuk akal itu Tuhan sakit gigi kena panu. Yang tidak masuk akal itu Tuhan kena petir. Kalau Tuhan memperjalankan ciptaannya dari Makassar ke Jakarta, dari Jakarta ke Madinah, dari Madinah ke Papua, dari Papua ke Amerika, dari Amerika ke Malaysia, masuk akal. Yang memperjalankan adalah penciptanya. Apa yang tidak masuk akal di situ? Yang tidak masuk akal itu adalah Tuhan beol dan lupa cebok. Nah, itu tidak masuk akal. Begitu saudara Petra. Kok dari dulu gini aja terus dari kamu itu? Apa? Memang dasarnya agamamu sudah irasional, abang. Jangan sakit hati. Memang agamamu agama yang tidak masuk akal. Tuhan turun ke bumi, menjadi manusia, dibunuh manusia, berdoa kepada Tuhan yang lain. Itu tidak masuk akal memang. Beda dengan agama kita, masuk akal. Tuhan membuat hambanya terangkat dari langit, dari bumi ke langit, masuk akal. Tuhan mengutus hambanya dari langit turun ke bumi, masuk akal. Yang tidak masuk akal itu adalah Tuhan kena diare. Itu tidak masuk akal itu, bang. Tuhan itu dikejar-kejar sama tentara Romawi, itu tidak masuk akal. Sabar dulu. Kita bahas dulu tentang Muhammad ke langit ke-7. Masalah generasi. Kutanya dulu samamu, saudara Petra. Apakah Tuhan, dengar. Apakah Tuhan berkuasa memperjalankan manusia dari bumi ke langit? Berkuasa nggak Tuhan itu? Oke, saya jawab ya. Ya.
menurut manusia, perjalanan manusia dari Itu menurut manusia, Tuyul. Yang saya tanya, Tapi kalau berkuasa. dikatakan akal, yang namanya akal berkuasa Akal enggak itu manusia Tuhan? enggak? Berkuasa Buat enggak manusia Tuhan akal. memperjalankan ciptaannya dari bumi ke langit? Berkuasa enggak Tuhan? jangan mirip lah. Berkuasa enggak Tuhan memperjalankan hambanya dari bumi ke langit? Oke, sebentar ya. Jangan Berkuasa mirip enggak? ya. Oke, berkuasa. Oke. Berkuasa ya sudah. Oke. Itu masuk Berarti- akal. berarti Karena dengan kuasa Tuhan Tuhan ini klaim, kan? dalam akal kita maha kuasa. Menurut Dengan akalmu, klaim, kan? Saudara Dengan Petra, klaim, kan? menurut akalmu, Dengarkan Tuhan dulu, itu maha dengarkan kuasa dulu. enggak menurut akalmu? Dengarkan dulu. Menurut akalmu, Tuhan itu Dengarkan maha kuasa dulu. enggak? Dengarkan dulu. Memang kamu katakan berkuasa enggak? Kamu katakan kan? Menurut Nah, akalmu, Tuhan itu maha kuasa yang enggak? namanya dengarkan dulu Juma. Menurut akalmu, Ya ampun. menurut akalmu yang kecilnya Ya seperti tai ampun. cicak itu, Dengarkan dulu. apakah Dengarkan Tuhan dulu. menurut Dengarkan akalmu dulu. maha Dengarkan dulu. kuasa? Dengarkan ya, gini Juma. Yang namanya sudah kamu libatkan dengan kuasa Tuhan, itu jangan campuri dengan akal manusia. Sekarang saya tanya akalmu. Yang namanya sudah- Menurut akalmu, yang namanya menurut sudah akalmu, kuasa Tuhan. menurut akalmu, menurut akalmu nih, jangan Yang menurut namanya akalku. sudah kuasa Tuhan, Menurut Juma, menurut itu tidak akalmu. bisa- Oh, enggak bisa diskusi dia teman-teman. Lemparkan aja ke kandang ayam. Enggak apa yang dipertahankan. Menurut akalmu Petra, apakah Tuhan itu maha berkuasa? Ya iya dong Bang Suma, menurut akalku Tuhan itu maha kuasa. Pasti diakui itu. Tidak mungkin si Petra ini mengatakan menurut akalku Tuhan itu tidak maha kuasa, berarti dia sudah gila. Menurut Tuhan, menurut akalmu, apakah Tuhan itu maha kuasa? Pasti Petra menjawab, ya Tuhan itu maha kuasa. Kalau dia maha kuasa, menurut akalmu, berkuasa tidak dia memperjalankan hambanya, ciptaannya, manusia yang diciptakannya dari bumi ke langit? Pasti kau jawab dengan jujur. Kalau kau jujur tidak bohong, pasti kau mengatakan Tuhan yang maha berkuasa tentu berkuasa memperjalankan hambanya, ciptaannya, manusianya dari bumi ke langit. Udah selesai. Jadi di Islam itu akal dulu baru iman. Makanya umat Islam itu tidak mau kemudian percaya Tuhan turun ke bumi keluar dari rahim manusia. Iya, mama, nenen, nenen. Islam itu tidak percaya yang begitu-begitu. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Tapi kalau di Islam ada manusia lemah, terangkat kemudian dari bumi ke langit, oleh karena pencipta langit dan bumi yang mengangkatnya. Jangankan manusia, kuman pun bisa diangkatnya dari bumi sampai ke langit. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu maha kuasa. Pahami itu. Islam itu luar biasa kebenarannya. Jadi kalau ada kemudian Tuhan atau kepercayaan mengatakan, Tuhan saya dibunuh dan saya sedang mencari mayatnya, entah siapa yang mengambil mayatnya Tuhan saya, itu lelucon. Itu bagi umat Islam itu lawak-lawak yang untuk masuk ke lutut aja nggak bisa, apalagi masuk di akal. Yakin itu. Neng, tolong buatkan abad ya sayang. Kalau Tuhannya Gurunda Tuhan diangkat naik ke bait suci, masuk akal nggak? Nggak tahu lah dia itu. Aduh, kasihan si Petra. Hasibuan belum sadar si Petra. Hasibuan Kristen toh. Hasibuan user. Suara saya kencang Saudara? kali ya Bunda. Tidak terlalu masih batas wajar. Oh, sorry. Saya lagi semangatnya ini biar anak gadis saya bangun untuk buat teh.
Kode sebenarnya itu kalau bapaknya sudah ke restoran itu, "Pak, abahku ini lagi haus pasti nih." Allah ya. Hasibuan, kok kenapa Hasibuan ini? User, Hasibuan Islam kah? Coba kita tengok kawan ya. Kayak dia Islam sih, user. Aduh, Masya Allah ya. Benar. Masuk akal katanya kalau Tuhannya minum susu. Kata kawan kita, Tuhannya Tuhannya diperjalankan oleh iblis dari rumah ke padang gurun, masuk akal katanya. Tapi Tuhan memperjalankan hambanya tidak masuk akal. Tuhan diperjalankan iblis masuk akal. Cocok juga ini, cocok kok. Cocok kok. Makanya Tuhannya dibawa naik ke bumbungan bait suci. Tuhan diperjalankan iblis masuk akal. Sing penting imani saja. Nah, itulah murid Pak Martin. Duh. Hanya sering saya katakan Gurunda, mereka itu akalnya sungsang, Oh iya iya. Maksudnya apa itu, Bang? Capcay. terbalik. Oh, kebalik. Iya iya iya. Ada tuh yang paling lantang itu membahas tentang kebenaran di agama-agama, hanya kebenaran. Dengar-dengar dia sedang menghamili seseorang katanya ya. Iya, disuap 30 juta. Wow. Wow, anak-anak Tuhan ini kan? Iya, disuap 30 juta untuk digugurin. Wow. Anak Tuhan lagi menghamili korban murtadin. Dan disuruh murtadinnya itu untuk menggugurkan kandungan dengan 30 juta. Wow. Inilah orang-orang kayak gini nih yang bikin berasap kuping, berbicara mengenai kebenaran, mewakili agama, tapi perbuatannya biadab. Gila. Gak usah ini ku bilang, gak usah kau tanamkan benihmu, cabut aja cepat-cepat biar kau nggak dipermalukan Tuhan. Aduh. Yang satu menghamili Gurunda, yang satu kumpul kebo dengan yang punya sendal warna pink. Waduh. Di Amerika. Benar-benar ini anak-anak dewa ini lucu-lucu memang kelakuannya. Oh, lagi mempraktekkan kitab Amsal. Amsal. Waduh. Parah. Di siang malam marah-marahi umat Islam, hujat Islam. Pernah debat sama aku, menang katanya, dia menang. Dimenangkan sama Yuri. Yuri pun diangkat sendiri tanpa ada intervensi Islam. Menang sendiri, diatur sendiri, ujung-ujungnya kemenangannya hadiahnya menghamili orang. Aduh, parah loh. Bicara tentang firman lo katanya anak-anak Tuhan kok hamili murtadin. Aduh, Masya Allah. Padahal ada istrinya kan ya, dia punya istri kan? Punya istri, hamili wanita yang dimurtadkan. Ini wanita juga ini bodoh dan bahlul. Wanitanya juga punya suami, Gurunda katanya. Bagus. Punya suami itu ceweknya. Aduh, mama manras yang gue tay. Udah keadaannya sedikit, diandalkan yang sedikit ini, ternyata perbuatannya bajingan. Itu lagi mempraktekkan rudal kudus, Gurunda. Oh, Rudal kudus. rudal kudus. Bikin malu aja saudara kita Kristen. Aduh, kasihan saudara-saudara Kristen kita yang masih baik, yang mau belajar. Aduh, bangga sama dia. Tiap malam dia hujat Islam, Nabi Muhammad dihujatnya, petantang-petenteng, menantang Bang Suma untuk diskusi di Filipina, di luar negeri. Aku bilang saya datang ke kampungmu, nangis. Sekarang perbuatannya lebih dari binatang. Binatang melakukan itu wajar, ini manusia, anak Tuhan lagi katanya. Aduh, mana tampil pakai baju koko lagi, pakai kopiah. Kalau dia berdebat, ternyata binatang. Mengecewakan sekali.
Ya, Itulah Acos. makanya saya menyebutnya roh kematian. Tidak pernah saya menyebutnya roh kehidupan atau roti kehidupan, roti kematian yang aku sebutnya. Mulutnya modal mulut kebijuan. doang. Mulut cuman modal congor, tapi kepercayaannya tidak masuk ke hatinya, cuman aksesoris doang. Roti kebegoan. Itu mencemarkan dunia apologet itu namanya. Betul Gurunda. Iya. Kita ini kan orang Kristen maupun orang Islam yang berdebat agama itu kan sejatinya orang-orang terbaik lah dari wakil agama itu. Ya jagalah kalau mau kali maksiat ya sembunyi-sembunyi lah. Dan upayakan jangan sampai orang lain tahu, cukup kamu yang tahu dengan Tuhanmu. Aduh. Kecewa saya sebagai seorang apologet, meskipun dia Kristen ya, tapi sejatinya menurut saya pembela agama itu adalah orang-orang yang menjaga marwah. Tapi kalau kayak gitu kasihan saudara kita Kristen, wakilnya adalah binatang rupanya. Itu chat-chatnya itu perempuan itu sampai ke saya juga loh. Aku dihamili bang, aku diginiin bang, digituin bang. Terus aku disuruh menggugurkan anak saya bang. Aduh. Ya kalau yang sandal pink itu kalau dia perempuan masih masuk kelas, tapi kalau dia laki-laki bahaya juga itu. Parah ya. Lanjut teman-teman. Dedi, Muslim. Dedi. Ya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Gurunda. Jadi gini, Gurunda. Iya. Saya pun jadi cemas jadinya, Gurunda. Karena Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Nah, neraka ini kan bahan bakarnya setan, jin, dan orang kafir. Nah, kalau Oten punah, gimana itu, Bang Zuma? Nggak ada bahan bakarnya dong? Jadi saya juga cemas nih, Gurunda. Kalau Gurunda Oten nggak ada lagi, gimana ini ceritanya? Artinya kalau Tuhan sudah menghendaki stoknya untuk neraka udah habis, bahan bakarnya udah cukup itu. Udah cukup bahan bakar. Itu ya. Iya. Oke, terima kasih Gurunda, sehat-sehat. Sama-sama. Semuanya. Sama satu orang Bunda, aja terima itu kasih. RK Rudal Kudus udah cukup itu bahan bakarnya. RK singkatannya Rudal Kudus sekarang guys. Oh, Rudal Kudus gitu ya. Jadi itu Gurunda, saya juga cemas nih karena neraka sudah diciptakan Allah. Nah, bahan bakarnya habis nanti Gurunda sikat semua. Gimana itu? Artinya kita sedikit meredupkan api neraka abangku. Gitu. Ya kan ya? Iya. Jadi gini Gurunda, apa ya? Manfaat Rudal Kudus. dari apa? Luar biasa Gurunda. Sehat Gurunda. Pamit saya. Iya, Assalamualaikum iya, warahmatullahi makasih, Bang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Kang? Rudal Kudus. Oh, Rudal Kudus. Ada suaminya juga. Katanya ada suaminya. Waduh. Dia ada istrinya juga. RK ini katanya sih ada, tapi saya belum pernah lihat dan belum pernah dengar juga. Waduh. Mungkin Rudal suaminya tidak kudus ya, jadi dia cari yang kudus. Mana ada kalau dia masih kuluk disebut kudus, enggak lah. Dia itu akan Gurunda bilang sih RK kudus ki Rudalnya. Ya baby.
Oh, infonya janda anak satu. Entahlah ya teman-teman. Intinya jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Ayo teman-teman Kristen. Teman Kristen, naik yuk. Ayo umat Rudal Kudus, silakan naik umat Rudal Kudus. Jangan malu-malu. Yati Sara ini multi, ada apa saudari? Mbak Yati Sara, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salah pencet rupanya. Aku kira dia mau menanggapi Rudal Kudus. Bukan. Niko Sapu, Kristen Muslim. Niko. Oh, Niko. Saudara Niko, Kristen. Ahmad, assalamualaikum. Cepat-cepat saya kok ngomong ya, disapa Ahmad. Kasih nak. Ahmad. Nggak pencet kayaknya dia. Ayo teman-teman Kristen, semangat naik. Kasanova. Kasanova. Kasanova, Kristen Muslim. Kasanova. Aduh ya Allah, banyak salah pencet ya. Muhyar. Banyak salah. Kok udah tengah malam begini. Dia mau pencet istrinya malah pencet ini tombol. Pito, Kristen, saudara Pito. Oh, Pito. Inyor Pito. Salah pencet, banyak salah pencet kok tengah malam ya. Putra Pito, Kristen Muslim, saudara. Putra. Pada ngigo ini sampai salah pencet. Pito, Putra. Ada nih teman-temannya. Kadang kalau dia lihat dia bahas kisah perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj itu, menurut mereka nggak masuk akal. Tapi Tuhan dilahirkan, disusui masuk akal. Heran aku ya. Akalnya nggak bermain. Xiao. Banyak salah pencet Rostina. Nah, ya. Minta. Mampus bang. Keluar dari laptop. Tuh kan salah pencet. Dia mau pencet suaminya, dia pencet tombol HP-nya. Al Faruq. Ya, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa yang disampaikan? Mau bagi warisan? Bang Handi umumkan dulu
Pak Bang Maroto, Bang Handi, Bang Kiang Santang. Masalah tetap buka semangat puasa nanti. Dan selalu sehat. Ya Bang, terima kasih ya mewakili. Ya, makasih banyak. Syukuran Bang, jazakallah khairan kasiran Bang. Sehat selalu ya Bang ya. Ya, buat teman-teman tolong dibantu tab-tab layar, posting ulang dan di-share-share ya. Jangan lupa loporenya digas ya guys. Loporenya digas biar komalnya kuat. Tadi hampir kena lungkat juga. Yang Kristen naik silakan. Bang Alpa Sukron ya Bang Alpa. Pupu papa, pupu papa, pupu papa. Ini Kristen ini. Assalamualaikum. Muslim ya itu Waalaikumsalam warahmatullah. Bendera siapa itu Bang? Itu toilet di rumah saya, Bu. Bagus kan? Hah? Itu toilet, di rumah toilet. saya. Nyaman itu, Bu. Oke Bang. Enggak, kasih saran aja, Host. Oh, silakan. Saran aja bagi otan yang naik, kalau mampu baca original teks Bible 1 lembar, nanti saya kasih hadiah Indomie 5 kardus. Ya udah Indominya aja dulu kirimin ke saya Bang. Gampang. Enggak, yang masalah oten oten. yang mampu baca original teks. Iya, Maksudnya nanti kan kalau nanti- ada oten yang bisa saya kasih, kalau nggak ada yang bisa saya makan gitu loh Iyo, Bang. ngapain kasih ke oteng? Tuh. Kasih ke Akang. Kan gitu Nggak usah kan? kasih ke oteng. Ini kan spesial khusus untuk umat terjemahan, Bang. Gitu. Sekarang bukan umat terjemahan Bang, sekarang umat rudal kudus. Oke. Siap, lanjut saya di bawah Siap. aja. Assalamualaikum, Makasih, Bang. salam buat Bang Juma. Semangat Bang Juma. Iya, makasih Bang, makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ker Rakalun, aduh semua muslim kayaknya ini. Oten, kau di mana Oten? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Bang, kenapa multi Bang? Apa yang disampaikan Bang? Raka, Kristen, Muslim? Bang, kita turunkan ya. Bang Ken. Oh, kertas, Bang, kertas. Ya Bang. Assalamualaikum. Raka, ya Allahu ya Rabbi. Bentar izin. Teman-teman izin ya, teman-teman izin semuanya sebelum ada oten. Gurunda izin juga. Ini ada seorang mu'alafah yang kena musibah. Dapat kabar barusan, entah musibahnya apa. Sekarang beliau ada di rumah sakit 128 Kramat Jaya kayaknya ini ya, kalau nggak salah ya 128. Kita spill dulu, ini lagi di sekarat dia. Ini seorang mu'alafah ini. Siapa dia? Seorang mu'alaf, dia mu'alaf. Sekarang dia dari stasiun sekarang dilarikan ke rumah sakit 128 Kramat Raya ya, Kramat Raya. Akang tahu dia mu'alaf dari mana, Kang? Keluarganya? Ini ya ada berita dari satu yayasan juga. Minta Saudara? doanya ya buat teman-teman semuanya, minta doanya buat kesembuhannya seorang mu'alafah ini. Tapi kita mau pastiin, insya Allah kalau misalkan benar, insya Allah malam ini saya meluncur ke sana. Gurunda izin. Iya Kang, ya Kang. Hati-hati, jangan lupa tidur. Bang FN ada di bawah itu. Bang FN naik, Bang Wawan. Gurundanya udah ada di atas. Bang Wawan. Bang FN naik aja, udah saya jambak Bang FN ya. Yang ateis itu Gurunda. Oh, iya silakan. Beliau ada di bawah. Dendam beliau kan? Gara-gara Gurunda saya jadi terguncang, jadi pengen masuk Islam. Ini Bang Juma harus tanggung jawab katanya. Bang Epen naik, Bang Epen. Udah stay ya, udah santai ya Bang Epen. Tadi sibuk. Ayo naik. Bunda Emira tolong diiniin Bang Epennya.
Mudah-mudahan dapat pencerahan malam ini. Silakan Bang FN. Udah saya jambak atau multi aja? Sekali lagi silakan Bang FN. Semoga ada hidayah malam ini buat Bang FN. Sudah aku jambak, iya. Barusan ada komen Bang FN-nya. Silakan Bang FN. Mudah-mudahan ada hidayah malam ini buat Bang FN. Pak Juhada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Gurunda. Ini kan saya kan seorang ojol gitu kan. Udah berapa kali saya dapat misionaris gitu. Gimana menanggapinya secara biar orang tuh nggak terus-terusan untuk mengajak gitu. Mohon pencerahannya sedikit. Misionaris? Iya. Ngajak? Karena murtad. Mengajak. Mereka memberikan buku macam komik-komik gitu berupa gambar-gambar apa gitu, buku-buku bacaan. Disuruh bawa ke rumah, terus itu berdiskusi dengan mereka gitu. Bagaimana Gurunda menanggapinya? Ya ditanya aja. Saya kalau ikut abang, apakah Yesus juga adalah seorang Kristen? Kasih dalil dong di mana Yesus itu Kristen. Kalau Yesus Kristen ya bolehlah kita berpikir untuk ikut. Tapi kalau Yesus ternyata bukan Kristen, gimana? Ditanya aja gitu bang. Gitu ya. Atau minta sekali jaminan keselamatan kepada Kristen dari Yesus itu mana? Soalnya udah lebih dari 3 kali mereka mencoba untuk tapi dengan orang yang berbeda gitu. Iya, tapi targetnya sama. Mereka satu tim itu, satu tim. Pertama dulu mereka menjanjikan dana dari Vatikan. Terus itu yang kedua mereka menjanjikan istilahnya itu harta atau beberapa fasilitas lah untuk supaya kebetulan kan saya dulu aktivis tugas waktu masa kuliah dulu kan Gurunda. Jadi mereka tuh mencoba untuk bernego gitulah. Tapi yang kedua ini itu orang Indonesia langsung, itu orang Batak gitu. Kebetulan saya kan orang Medan kan, jadi saya mencoba untuk supaya gimana caranya untuk supaya mereka tuh berhenti untuk memberi untuk mengajak-ngajak seperti itu gitu. Itu direkam bang, direkam di video, habis itu laporkan di polisi. Itu kan sudah membuat kita merasa tidak nyaman kan. Mengajarkan agama kepada orang yang sudah beragama, nggak boleh. Ya kayak kemarin yang terakhir kan mereka memberikan buku sama saya, terus itu saya tanya itu buku apa? Ya kamu baca aja sendiri katanya kan. Saya tengok ya kan, memang awalnya itu cerita seperti itu komik-komik lah, tapi ceritanya kok mengarah ke ke Bible gitu. Makanya saya aduh gitu. Di video aja bang, di video dipiralkan. Oh iya. Oke, cuman itu aja Gurunda. Iya. Memang ada salah agama itu banyak. Ada di terminal-terminal, di bus-bus, di pasar-pasar. Mereka teriak di situ. Kita yang teriak di rumah ibadah kita sendiri diprotes, mereka teriak di pasar, teriak di bus-bus. Banyak itu. Apa karena nggak laku kali ya? Ya itulah makanya saya mencoba untuk untuk mencari gimana caranya supaya mereka tuh ya janganlah memberikan pengajaran terhadap ya kita memang lagi butuhnya duit kan mereka. Ya itu dimanfaatin yang itu. pernah saya ininya
kebetulan kemarin kan mereka memberikan fasilitas dari, saya tanya dari mana apa itu dana tuh, dari Vatikan katanya. Oh, terus itu ya Vatikan dari mana dananya? Nah itulah menjuru ke produk-produk kayak KFC dan sebagainya gitulah apanya kemarin. Rendah. Iya. Lain kali divideokan aja bang. Habis itu sampaikan begini, bagus kalau bapak mau, ibu mau, itu ada yang namanya Bang Suma, coba tawarkan itu, naik di komalnya bilang. Oke. Makasih Gurunda. Iya. Jangan ini nanti kalau datang ditegasin aja bang. Saya ini Islam, gak boleh kau begitu. Kalau agamamu gak laku, jangan kau jual murah agama kau itu. Jangan pakai gitu caranya. Ditegasin aja bang. Kan sudah lebih dari 2 kali kan. Kalau perlu siram air panas. Tapi videokan dulu sebagai bukti bahwa kita sudah terzolimi. Kita merasa terzolimi dengan kelakuan mereka seperti itu. Kita diajak untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, itu zolim. Jadi kalau sudah dinasihati masih juga datang, siram air panas. Yang penting ada bukti. Ada bukti bahwa mereka sudah datang berulang mengajak kita keluar dari agama kita dengan iming-iming duit gitu. Di video lalu ancam, kau tidak lari dari sini, tidak pergi, siram air panas. Kalau masih tinggal disiram. Supaya mereka belajar gitu loh. Harus saling menghargai kita ini. Orang punya agama kok kemudian diajak masuk agama aneh, agama lain. Itulah yang dilakukan si Lina Tidak Jaya kemarin sama aku juga. Makanya aku suruh orang usir pulang. Salibkan aja. Jangan juga sih. Nasihati dulu, peringati dulu. Jangan mengajarkan agama kepada orang yang sudah punya agama. Apalagi agamamu itu tidak rasional. Pak pulang, kalau tidak aku siram air panas itu lama-lama. Nah, kita sampaikan gitu. Biar menjadi pelajaran. Karena mereka memang meresahkan. Kemana-mana kalau dia sudah lihat ini orang lagi butuh duit, orang lagi butuh kesehatan, ini orang lagi sakit gak ada duitnya, didatangin itu biasanya tuh. Lucu kan? Umat Islam mana ada kayak gitu. Lanjut teman-teman. Aduh, kenapa nih oten-oten ini anu kali kok ten. Insyaallah ya. Saya kalau ada ke rumahku suruh pulang tidak mau ku ambilkan air panas ku siram. Putra, mudah-mudahan nih oten kayak ini kah? Putra Kristen Muslim, Putra, saudara Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya. Apa yang disampaikan Semoga Bang? sehat selalu ya Bang Juma. Amin. Semoga sehat selalu Bang Juma, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Makasih ya Bang. Makasih Abang juga ya. Coba disikapi dulu itu Kang. Diumumkan itu yang lagi sakit itu, yang mu'alaf itu. Iya. Iya Bang. Katanya di Keramat Sintiong. Mana itu, dekat Dubai? Di Jakarta itu Gurunda. Oh Jakarta ya. Dubai. Mitra Putra, apa yang disampaikan Putra? Ya, ini di grup juga, ini grup Uniripa juga. Itu aja. Tahu kan ini bener Gurunda. Iya. Orang mualaf lihat. Ini Uniripa juga di grup memberitahu ini seorang mualaf dari ibu-ibu di Kritia ya, Kritia Sintiong. Butuh apa namanya, tenaga.
Keramat Sentiong nggak jauh dari Lembaga Bible Indonesia. Yati Sarah, salah pencet kah? Bang Han, di mana suara itu bang? Tidur nih. Persiapan tok mau puasa besok. Besok hari apa? Selasa Gurunda. Puasa dak latihan. Masih begitu nih tuh Marwoto mau latihan puasa. Bukan anak-anak tahu. Latihan setengah hari, hari Rabu setengah hari lagi. Kayak dulu ya anak-anak kita, ya Allah. Orang tua itu Marwoto ya. Bangun ki Bang Handi, deng. Saya bilang Gurunda latihan ki puasa, mama. Ini akibat setengah tidak ada hari toh. Aduh ya Allah. Akang mana? Akang informasinya gimana itu tadi? Mualaf ini? Iya, iya Gurunda. Saya tadi udah nelpon ke Bang Haji Cerdas. Beliau lagi ke OTW ke lokasi. Saya juga ini mau OTW ke lokasi Gurunda, ke rumah sakit. Sambil di jalan ya. Iya. Nanti kalau udah nyampe sana, saya pakai video Gurunda, insya Allah. Oke, beliau itu kenapa? Rupanya sakit, teraniaya apa gimana? Informasinya belum jelas Gurunda informasinya. Sakitnya kenapa? Kalau dilihat dari mukanya itu kayak ada bekas ini ya, bekas apa? Cakaran atau bekas apa gitu. Coba di videonya di ini Bunda. Coba Rahma. diputar lagi. Pengen lihat suaranya ada nggak Ibu? Bunda Rahma. Suaranya ada meringis. Di mana? Oh, di grup. Di grup ya? Iya. Di grup. Coba. Buat moderator juga izin karena saya nyetir, dipantau ya moderator. Siap. Nah ini Bang Iwannya nih, Bang Iwannya udah. Mohon maaf Pak, ini. Bentar. Bisa buka kamera dulu ya, teman-teman. Mudah-mudahan aja bukan karena rudal kudus. Wih, Akang. Banyak yang trauma. Mana ada rudal kudus kalau Oten? Udah nggak kudus itu. Mohon maaf Pak, ini kondisinya si Ibu sedang urgent Pak ya. Minta segera untuk menghubungi yang bisa menangani si Ibu. Mungkin dia Itu ini kondisinya dia masih di stasiun. Ini pada saat di stasiun, sekarang udah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Oh. Mungkin dia ini ya kecelakaan kali ya. Cek baru datang beli rokok. Saya sih bisa aja ke sana, tapi siapa yang dihubung ya? Itu akan ke sana Bang Handi. Beliau ke sana sekarang. Akan OTW ke sana. Iya Kang. Ya. Komal diserahkan kepada moderator. Nanti dia live dari sana Bang Handi. Kita belum tahu ya beliau kenapa ya, biar Akang sampai di sana baru Akang yang mewartakan.
Marwoto. Oh, lagi nyetir. FNN. Ini Bang Iwan, ini Bang Iwan yang kemarin ateisit. Oh, silakan Yang Bang. ateis, yang apa? Fansnya Bang Zuma ini yang terkagum sama Bang. Terguncang ya. Terguncang. Selamat malam, Silakan, Bang. abang host, abang-abang dan mbak-mbak semua. Iya Bang. Ya, semangat malam Bang, salam kenal. Salam kenal Bang Juma. Saya juga Bang. Bang Juma. Siap. Salam kenal Bang, saya Wawan Bang. Iya, salam kenal. Saya Bang Suma, Bang Wawan.